Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di hari ini di Menara Doa bersama-sama. Nah, saya percaya saudara siapkan hatinya untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir lewat doa pujian dan penyembahan akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang hari ini Tuhan dengan satu kerinduan kami bahwa kami ya Tuhan rindu mengalami Tuhan secara pribadi. Biarlah Engkau jamah kami, Engkau ubah seluruh kehidupan kami, Engkau berikan kekuatan yang baru buat kami ya Tuhan. Kami yang sakit biarlah Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami punya masalah apapun kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Bahwa kami lebih dekat mengenal Tuhan secara pribadi. Sampaikan pesan firman-Mu yang akan menguatkan, menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dari awal katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa
Siapa Tuhan yang di sampingku? Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Lebih lagi, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari datang sembah Dia. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanyalah dari-Mu. Ketika kami berharap, ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menolong hidup kami. Biarlah Roh Kudus pimpin kami. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu. Kami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Dan kami membangun hubungan kami ya Tuhan, setiap hari ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara boleh datang sembah Tuhan. Hanya Tuhanlah harapan kita. Hanyalah Tuhanlah pertolongan setiap kita. Mari datang hampiri Tuhan. Bawa hidupmu sekarang. Kami datang kepadamu Bapa. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat.
Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, lama-lama. Ya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Semuanya haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, hatiku tenang. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Mari sembah Dia. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Bersama-Mu ya Tuhan, kami tak akan goyah Tuhan Yesus. Bahwa kami terbang bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi setiap badai yang ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, oh, mari angkat tanganmu, katakan, bukan terbang tinggi bagai raja kami yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari sembah Dia, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Bawa kami terbang tinggi Tuhan. Bawa kami Tuhan, berikan kami sayap iman Tuhan. Ya Tuhan, buat setiap kami bisa ya Tuhan melewati setiap badai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang sedang Kau curahkan tengah-tengah kami. Urapan kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kasih,
Ada kuasa-Mu ya Tuhan. Ada kesembuhan itu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa untuk ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini. Kami angkat kedua tangan kami Bapa. Kami minta ya Tuhan. Mujizat kesembuhan-Mu buat anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, sembuhkan anak-Mu yang sakit Tuhan. Aku percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan dalam ya Tuhan kesulitan. Ya Tuhan, ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Aku percaya Tuhan. Engkau akan berbicara lewat firman-Mu menjadi tuntunan untuk apa yang harus kami buat. Urapi hamba-Mu. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudara. Saya ingin bagikan judul daripada khotbah saya hari ini yaitu tentang kekuatan iman dan renungan hati. Kekuatan iman dan renungan hati. Ya, kita akan bahas saudara karena kita tahu bahwa tanpa iman ya, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah katanya. Ya, kita bisa menerima segala sesuatu yang Allah sediakan dalam hidup kita. Itu kalau Tuhan lihat iman di hati kita. Nah, apa kaitan antara iman dan renungan hati? Ini penting saudara. Ya banyak orang tahu iman tapi dia nggak perhatikan tentang renungan hatinya. Saudara, mari kita baca Alkitab kita. Ibrani 11 ayat 1. Kita akan baca sama-sama ini tentang iman. Apa kata firman tentang iman? Iman adalah apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Jadi kemampuan kita untuk mempercayai sesuatu ya yang tidak dapat dilihat oleh mata itu membutuhkan, saya tulis, daya imajinasi. Ya, daya imajinasi ini timbul dari apa? Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Singkat katanya yang saudara sering dengar dari firman Tuhan kata, iman timbul dari apa? Pendengaran. Akan apa? Firman Kristus. Jadi bukan cuman sekedar logos, tapi firman Kristus, firman yang dikhotbahkan, yang diucapkan, saudara. Nah, disinilah kan, ya kan. Jadi sebenarnya saudara, ya kan, kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita, Alkitab katakan saudara, dan kita mengerti ini Tuhan sediakan. Di situ baru Tuhan akan berikan buat kita. Ini namanya imajinasi. Jadi imajinasi itu adalah renungan hati kita. Jadi renungan hati itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Atau kita mikir, renung gitu saudaraku. Ya, tapi renungan hati itu bisa menciptakan sebuah gambaran atau imajinasi. Makanya seringkali Tuhan berbicara saudara ya kepada umatnya itu lewat mimpi. Ya, lewat penglihatan untuk memberikan satu apa saudara? Gambaran dan imajinasi. Saudara, ketika dia ada gambar itu, maka imannya tuh akan hidup, tumbuh saudara. Ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang sering kali kita sudah dengar, yaitu suatu hari Tuhan datang atau mendatangi Abraham. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan kamu bapak suatu bangsa yang besar. Keturunanmu akan tak terhitung banyaknya. Nah, buat Abraham hal itu sulit untuk dipercaya. Kenapa? Kok jadi bapak orang segala bangsa sedangkan aku satu pun gak punya anak. Satu pun anak belum ada sampai hari ini. Aku sudah tua, istriku sudah tua. Ya kan, dia sudah masuk usia 90 tahun. Tapi kemudian apa yang Tuhan buat saudaraku? Supaya imannya bisa timbul. Saudara, karena untuk bisa mempercayai sesuatu yang tidak dilihat oleh mata jasmani, itu membutuhkan daya imajinasi. Saya ngerti gak? Katakan amin. Ya kan?
Karena kalau manusia kita, manusia daging kita tuh cuman mau percaya kalau ada bukti, kita mata jasmani kita melihat, baru kita percaya. Ya kan saudara? Tetapi untuk bisa masuk ke akses supranatural, yaitu firman Allah, janji Allah, saudara dan saya tidak hanya cukup pakai mata jasmani. Tuhan mau kita pakai mata apa? Rohani. Katakan amin. Makanya Tuhan pakai mata rohaninya Abraham untuk supaya bisa mengaktifkan mata rohaninya. Supaya timbul iman. Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Ya, ini lebih beda dengan menghayal ya. Atau halusinasi. Harus dibedakan. Semua harus dari. Makanya aku punya visi dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita bilang aku punya visi dari Tuhan. Seseorang bilang aku dapat visi dari Tuhan. Nah, maksudnya dapat gambaran lihat dari Tuhan. Pasti orang ini hidupnya akrab sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Tapi kalau dia ke gereja jarang, baca Alkitab enggak, doa bilang aku punya visi. Pasti itu namanya halusinasi dia. Imajinasi dia sendiri. Ini beda dengan iman. Saudaraku, ya kan? Nah, kan kita udah tahu dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan. Tuhan membawa Abraham keluar dari tendanya dia, dari kemahnya. Lalu Tuhan berfirman apa saudara? Waktu sudah di luar, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, ya kan? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan bilang begitu, kalau kau bisa hitung bintang, dia kan pakai mata jasmani dong lihat. Pakai, kau bisa hitung, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan, saudara ajarin Abraham supaya dia bisa berikan anak kepada Abraham. Ini perlu iman, dia harus dapetin iman. Makanya kalau apabila anak manusia datang, apakah dia temui iman? Ketika anak manusia datang atau Tuhan datang dalam hidup kita, dia pasti datang tidak dengan tangan kosong, dia akan bawa sesuatu. Tapi dia lihat harus ada iman, saudara. Iman atas apa yang Tuhan janjikan. Jadi saudaraku, ini saya udah blur buat Abraham. Tuhan sudah pernah janji kok 25 tahun yang lalu. Tunggu. Akhirnya dia ngomong, kayaknya nanti ini yang akan jadi ahli waris saya itu Eliezer kok. Kok dia bilang dia enggak? Oh dia udah mulai blur nih. Makanya Tuhan ajak dia untuk pakai. Saudara, renungan hati, imajinasi itu. Renungan hatinya pakai. Lalu saudara, Alkitab katakan ayat yang ke-6, percayalah Abraham kepada Allah. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai apa? Kebenaran. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah perhitungkan sebagai itu udah dimeteraikan dalam hati kita. Artinya apa saudara? Waktu Abraham lihat bintang, dia percaya apa yang Tuhan katakan. Itulah anak saya. Itu anak saya percaya kok itu. Anak saya. Jadi akhirnya bagaimana saudara? Setiap malam ketika dia lihat bintang, mulai daya imajinasi dia mulai jalan. Imajinasi bukan halusinasinya dia. Tapi Tuhan bicara, aku akan jadi bapak segala bangsa. Saudara bisa nangkep di sini? Dia visualisasi terus. Amin. Jadi saya mau bicara gini. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 coba kita baca saudara. 1 Petrus 1 ayat 13. Saya mau ajar supaya saudara, ya iman itu bukan ngeden ya. Imanin aja, imani. Enggak. Di sini tuh ada dapat. Udah ada. Saudara, firmannya ada. Renungan hati kita tuh ada. Renungan hati itu pikiran dan pikiran hati kita tuh nyata. Kita baca yuk. 1 Petrus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budi. Akal budimu itu namanya dianoia Yunaninya. Kalau bahasa Ibraninya yetser. Siapkanlah akal budimu. Dia pakai dianoia. Nanti kita bahas. Waspadalah. Apa? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Atas apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Jadi ini firman kasih karunia. Janji Tuhan. Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dia pakai kata akal budi itu adalah dianoia. Apa itu saudaraku? Bagian dari pikiran kita yang berpikir dalam bentuk sebuah imajinasi. Itu terjemahannya begitu saudaraku.
bagian dari pikiran kita ya, yang berpikir dalam bentuk sebuah gambaran atau imajinasi. Itu namanya dianonia. Misal begini saudara, kalau bagian pinggang, saudara, pinggang ini ya, jika pinggang adalah bagian reproduksi tubuh kita, saudaraku, secara jasmani, ya kan, laki-laki dan perempuan, alat reproduksinya di bagian pinggang sini, saudaraku. Tetapi saudara tahu nggak, ya kan, sedangkan bagian reproduksi dari pikiran kita yang akan menghasilkan karya-karya atau kehidupan-kehidupan, saudara, ya kan, itu namanya dianoia. Jadi akal, bagian reproduksi daripada pikiran kita atau akal budi, dianonia, bahasa Inggrisnya deep thought, pemikiran yang gitu dalam, sebuah renungan hati, pemikiran yang dalam, itulah ya saudara. Dari ini tempat Allah itu di bagian itu saudara. Ketika saudara bisa lihat, makanya Yesus waktu dia ajar, waktu Tuhan bicara gini, murid-murid itu bingung. Kok Tuhan bilang, kau jangan berbuah lagi ya, pohon ara, kan lagi lapar. Saudara-saudara itu ceritanya, lewatin satu pohon ara di pinggir jalan. Tuhan mau ambil, dia nggak berbuah. Tapi udah gak usah berbuah lagi dah. Mulai sekarang. Besoknya Yesus sama muridnya lewat. Muridnya, gak berbuah loh. Tuhan gak berbuah. Ya, kamu percaya sama Allah. Ya kan? Lalu dia ajar dengan kata bagaimana? Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa? Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Jadi percaya itu memainkan apa? Dianonia. Akal budi yang bagian reproduksinya untuk kita. Kamu harus bisa bayangkan dan lihat bahwa kamu sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan padamu. Markus 11 ayat 24. Saudara dapat gak ini? Jadi cara saudara berdoa. Saya mau ulang lagi nih caranya. Nah, untuk bisa saudara, untuk bisa sampai ke level ini, perhatikan renungan hati kita. Amin. Jadi apa yang kita renungkan itu akan sangat menentukan apa yang akan berkembang dalam hidup kita. Apa yang kita renungkan. Renungan tuh kita pikirkan, kita omongin, pikirkan, omongin. Itu yang menentukan. Jadi jenis kehidupan apa yang akhirnya akan kita nikmati dari benih perkataan. Saya kasih contoh yang negatif. Nah tadi kan ini udah positif, sekarang yang negatif. Saya sudah khotbahkan juga beberapa waktu yang lalu saudaraku tentang Daud. Kalau kita lihat saudara, Daud itu kan dia sudah sampai ke titik lelah. Titik lelah yang udah capek banget karena dia dikejar oleh Saul. Padahal dia sudah punya firman janji-janji tentang kamu akan jadi raja. Ya kan, diurapi oleh Samuel, ketemu Yonatan, anak Saul, ya saudara bilang kamu akan jadi raja, ketemu Abigail yang berkata kamu akan jadi raja. Tapi dia dikejarnya capek, gak selesai-selesai. Akhirnya dia berkata, Alkitab katakan dalam 1 Samuel 27 ayat 1, dia berkata begini, Daud berpikir dalam hatinya, itu yang namanya renungan. Mulai dia mengimajinasikan sesuatu dengan berkata gini. Karena kata-kata kita bisa melukiskan imajinasi kita. Katakan amin. Kalau saudara dengar perkataan, saudara lalu ada gambar dalam pikiran. Ketika saya ngomong begini, jembatan Ampera. Saudara dengar kata jembatan Ampera? Pikiran saudara langsung membayangkan tentang jembatan Ampera. Tapi bisa dengan kata-kata yang keluar bersuara, bisa juga dengan renungan hati. Tapi renungan hati ini yang paling banyak kita ucapkan. Daud dia berkata begini sama dirinya sendiri. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dia ngomong gitu. Ini perkataan ini sesuai gak dengan firman Tuhan, sama janji Tuhan? Enggak. Dia gak akan mati di tangan Saul kok. Dia akan jadi raja, matinya jadi raja. Tapi waktu dia ngomong aku mati tangan Saul, aku mati tangan Saul. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia ambil keputusan. Keputusannya apa saudara? Kalau aku keluar dari wilayah tanah perjanjian ini. Aku pergi ke tanah wilayah musuh orang Filistin. Ke raja orang Filistin. Aku akan ke sana.
Supaya Saul tidak bisa lagi kejar aku. Akhirnya saudara, dia ambil keputusan. Hasil renungan hatinya. Saudara, menghasilkan satu keputusan. Daud bersama dengan para pengikutnya keluar dari Israel. Masuk ke wilayah, ya kan, kekuasaan raja orang Filistin. Lalu orang Filistin ini saudara, ya kan saudara, dia pergi ke Gad, dikasih tanah. Daerah mana? Siklak. Kamu tinggal sama istri kamu, sama anak-anak kamu, semua kamu taruh di Siklak. Betul Daud lolos dari masalah dengan Saul memang selesai kelihatannya. Tetapi di Siklak tempat dia tinggal, itu tempat di mana dia kena masalah besar. Saya tahu kehilangan istri, anak-anak, semua hartanya dirampok. Saudara dijarah. Semua para pengikutnya kehilangan kepercayaan dan pengikut, semuanya habis. Itu titik terendah justru. Itu hasil daripada apa? Renungan betul memang akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Daud. Makanya satu firman yang kita mau pegang di saudara. Itu tentang iman dan renungan hati. Amsal 14 ayat 34 sudah hafal belum saudara? Sudah hafal kan? Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Kita sudah bahas ini. Kalau saudara dan saya, ya kan, punya kebenaran. Berpikir kebenaran firman, berkata kebenaran firman, hidup keputusan mereka firman. Maka kebenaran ini Tuhan akan membawa saudara naik. Ketika kita hidup di luar kebenaran, maka dosa inilah, hamartia inilah yang membawa kita berjalan turun ke bawah. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kita sudah bahas tentang anak yang hilang. Saudaraku, dari seorang anak kehidupannya turun jadi budak. Waktu dia lapar gak dapat makan. Turun terus saudaraku. Moralnya merosot, foya-foya dengan pelacur. Ya saudaraku, ya kan? Kekayaannya merosot, habis jadi melarat. Status sosialnya dari seorang anak jadi budak, jaga kandang babi, mau makan tidak bisa, kena jasmaninya merosot. Kita lihat juga Yunus, saudara, Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Waktu dia hidup di luar kebenaran, saudara, dia turun ke kota Yafo, turun ke kapal, turun ke bagian kapal yang paling bawah, turun ke laut, turun ke dasar samudera. Turun terus setiap orang, saudaraku. Ketika Tuhan pulihkan keadaan Daud, apa yang terjadi saudara? Daud dia berkata, dia tulis Mazmur ini saudara. Mazmur 19 ayat 15. Katakan apa? Mudah-mudahan engkau berkenan. Apa saudara? Akan apa? Ucapan mulutku. Dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Singkat kata saya mau bicara begini saudara. Ya kan saudara? Alkitab itu banyak berbicara tentang renungan hati. Ya, gimana kita ngomong dengan diri kita, kita lihat diri kita lihat orang lain, itu yang akan kita ini. Coba baca lagi, Amsal 23 ayat 7 kita baca. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, atau dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya apa saudara? Saya kasih contoh. Yang tadi saya kasih contoh tentang pengintai. Barusan saya bicara nggak tentang pengintai? Ada 10 pengintai, ada 12 pengintai saudara. Jadi setelah mereka diutus oleh Musa, 12 ini saudara, untuk lihat tanah perjanjian. Ya, kalau saudara lihat gambar-gambar tuh ada 2 orang yang mikul hasil daripada tanah perjanjian. Itu anggurnya besar-besar, itu daerah di Hebron. Saudara, itu di Hebron tuh tanahnya subur sekali. Saudara, jadi pada waktu mereka kembali 12 ini, yang 10 pengintai, saudara, mereka melihat para raksasa. Raksasa itu ada di Hebron, saudaraku. Itu tanahnya subur, ya katanya. Mereka berkata begini, saudara, buat laporan kepada Musa dan bangsa Israel. Kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian pula kami di mata mereka. Saudara bisa lihat ke sini. Ini kan bukan hal fisik kan. Mereka bukan belalang manusia sebenarnya. Tapi dia berkata,
Waktu kami lihat para raksasa itu, kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Itu cara mereka berpikir. Lihat diri mereka. Ini ya kan? Demikian pula mereka melihat kami belalang. Apa benar? Apa mereka bisa baca? Itu yang namanya overthinking. Orang gak mikir gitu, kita yang mikir gitu. Yang negatif. Nah itu saudaraku. Kita tahu apa akhirnya. Satu bangsa lebih percaya sama informasi 10 orang. Saudara, dampaknya apa saudara? Satu bangsa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kecuali generasi selanjutnya. Hanya Yosua dan Kaleb. Dia berkata enggak kok. Raksasa itu nanti kita telan habis. Raksasa itu kita jadi makanan kita. Akhirnya mereka masuk. Saudara, bagaimana kita melihat diri kita? Saudara, itu yang kata. Nah, jadi artinya apa? Siapa yang bisa mengendalikan imajinasinya, maka dia mengendalikan hidupnya. Siapa yang mengendalikan imajinasi saudara? Firman Tuhan kah? Atau siapa? Saudaraku, jadi di sini penting kita merenungkan firman. Banyak orang tuh banyak merenungkan bukan firman, tetapi apa yang sedang viral. Saudara tahu apa artinya saya? Saya mau jelaskan. Kata merenung atau meditate dalam bahasa Inggrisnya. Ya saudara, itu kalau dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata merenungkan. Saudara, yang pertama namanya sika. Ya, sika. Katakan sika. Sika itu artinya apa saudara? Merenungkan firman. Ini penting kita merenungkan firman. Ya, sika ini adalah kita memenuhi apa? Pikiran kita dengan firman. Makanya kami tuh kita di sekolah Bethesda. Anak-anak sekolah Bethesda mulai dari TK sampai SMA. Itu mereka dipaksa. Bahkan kata dipaksa. Diwajibkan untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa tujuan untuk menghafal? Untuk bisa ngisi pikiran dengan firman. Kalau cuma baca lewat gak masuk. Mesti dihafalkan. Nah itu namanya sika. Waktu saudara menghafalkan. Saudara ya kan firman Tuhan. Lalu memikirkan firman Tuhan. Pada saat itulah saudara sedang apa? Merenungkan sika. Ya, sika yang pertama adalah mikirin firman. Isi pikiran dengan firman. Filipi 4 ayat 8 katakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semua itu. Jadi pikiran kita ini ibarat teko, betul ya? Teko. Ya. Jika teko diisi kopi, maka yang keluar apa? Kopi, nggak mungkin jeruk. Begitu pula kalau teko diisi jeruk, maka yang keluar pasti jeruk. Kalau pikiran kita diisi oleh firman. Perhatikan saudara, perkataan firman kita isi tiap hari. Saya percaya keluarnya adalah firman Tuhan. Apa yang kita suka isi pikiran kita, apa yang suka kita renungkan, maka hal itu akan keluar dalam bentuk apa? Perkataan. Ya, keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi saya tuh belajar, belum sempurna. Ketika firman Tuhan datang, satu firman tuh tiba-tiba jadi rema, menegur saya, mengoreksi saya. Ya, firman itu berkata begini saudara, ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor ini perkataan yang merusak reputasi orang lain. Ya, kataan kotor lebih daripada caci maki yang kebun binatang. Tetapi lebih daripada itu. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu datang ini, saya doa sama Tuhan, gimana caranya saya bisa mengeluarkan kata yang baik setiap hari. Baik dalam khotbah-khotbah saya, ada kata yang baik supaya orang yang mendengar dapat kasih karunia. Dapat kasih karunia. Karena perkataan saya bisa menimbulkan iman. Menimbulkan satu imajinasi yang bagus tentang apa yang Tuhan sediakan dan mau kerjakan buat mereka yang dengar. Lalu ketika mereka bilang, aku percaya. Lalu mereka dapat kasih karunia. Kata-kata itu Tuhan aku minta. Tuhan bilang, kamu isi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan. Karena
apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau kamu isi terus pikiran dan hatimu dengan firman, shika, maka perkataanmu ya kan akan bisa ya kan menghasilkan satu iman dalam hati seseorang. Ketika Tuhan lihat iman di hati seseorang, maka orang itu yang mendengar perkataanmu memperoleh kasih karunia, tak keselamatan, kesembuhan, ya saudara, jalan-jalan, berkat-berkat keuangan dan lain sebagainya. Katakan amin. Cara kita merenungkan yang kedua, saudara, adalah dengan cara haga. Ini yang terkenal biasanya orang haga. Apa itu haga? Kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, Yosua 1 ayat 8. Katakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kunci makarios, saudara, berhasil dan beruntung adalah apa? Pikiran kita dipenuhi firman, lalu perkataan kita menyatakan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi perkatakan firman. Perkataan firman itu bisa kita perkatakan kepada diri kita sendiri. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu sabda, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Sabda Allahmu sabda akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Sabda, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu ya. Oleh karena itu isi hatimu dengan firman. Perkataan yang baik, yang membangun. Supaya orang dengar. Jadi itu namanya haga. Ketika saya bicara, saudara sedang duduk di meja makan. Saudara bicara firman, omongin firman, saudara sedang apa? Haga. Sedang haga. Waktu saudara nyetir, saudara bicara lagi, ya kan? Katakan tentang pada diri. Lalu saudara mulai bernubuat untuk siapa? Untuk suami, untuk anak-anak, ya kan? Tuhan, hai, sebut nama suaminya siapa, ya kan? Atau anak kita sebut namanya, Tuhan adalah gembalamu nak. Ya kan, takkan kekurangan kamu. Ya kan, kamu gak akan kekurangan kekuatan, penghiburan, hikmat, damai sejahtera. Kamu gak kekurangan kesehatan. Kamu akan sehat, segar. Nah, engkau tidak akan kekurangan orang. Ya kan, yang akan menolong kamu. Yang akan membangun kamu. Nah, engkau tidak akan kekurangan orang. Karena Tuhan adalah gembalamu. Kita bisa haga, saudara. Kita bisa haga. Ya, itu caranya, salah satu cara. Ketika saudara perkatakan firman, apa yang terjadi saudara? Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, saudara, 103, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk melaksanakan apa yang saudara ucapkan. Katakan amin. Itu perjuangan. Ya, kita harus ganti mulai kata-kata ini. Kita hanya bisa kata firman perkatakan, ini dahsyat sekali. Saudara, ini yang bisa mengubah arah hidup kita. Yang ketiga adalah higayon. Kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama adalah kita mengisi ya pikiran dan hati kita ya dengan cara menghafal firman. Yang kedua memperkatakan firman. Yang ketiga adalah menyanyikan firman atau higayon. Ya, shika, haga, higayon. Ya, menyanyikan. Waktu saudara nyanyikan, ya kan, nyanyikan firman, saudara sedang merenungkan firman. Saudara percaya, katakan amin, mengerti katakan amin. Efesus 5 ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Apabila firman Tuhan kita lagukan, kita nyanyikan, dimazmurkan, ayat firman Tuhan itu lebih masuk, meresep. Betul gak saudaraku? Katakan amin. Seperti contoh, saudara, doa Yabes. Saudara mungkin sulit ngafal 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Tapi ketika dinyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Saudara, waktu kita nyanyikan, hayati kata demi katanya, masuk ke dalam lubuk hati kita, terbentuk satu daya imajinasi. Yes, betul. Kiranya tangan Tuhan jawab kan, ada tangan Tuhan yang memberkati aku berlimpah-limpah. Tangan Tuhan akan memperluas daerahku. Dia lindungi aku dan keluargaku. Kesakitan malapetaka tidak menimpa aku dan Tuhan mengabulkan doaku ini. Ya kan, janji firman ini terjadi dalam hidup saya. Jadi pada waktu kita nyanyikan itu kita sedang apa? Higayon. Ya, kita higayon. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Saudara sudah sedang merenungkan firman ini. Ya kan? Yesaya 40 ayat 30 tadi kita nyanyi ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Yesaya 40 ayat 30. Jadi gini saudara. Saudara tahu di dalam 1 Samuel pasal 30 ketika Daud ada di Siklak. Dia kena masalah besar. Istrinya, anaknya diculik oleh Amalek. Hartanya dirampas, dijarah oleh Amalek bersama semua para pengikutnya. Pengikutnya semuanya mau membunuh dia. Apa yang Daud buat? Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana cara dia menguatkan kepercayaan pada Tuhan? Dia menyanyikan saudara firman Tuhan. Dia nyanyikan firman Tuhan saudaraku. Dia enggak sebagai ganti waduh, aku pernah renung hati ngomong sendiri. Kalau kita ngomong sama diri kita sendiri, enggak renungkan firman, pasti yang namanya daging bawa kita ke arah yang negatif. Berdasarkan mengandalkan kekuatan manusia kita. Saudara ngerti? Katakan amin. Dia kan pernah dalam titik lemah dalam hidup dia kan. Dikejar Saul, udah capek dia, udah titik lemah. Dia bukan renung firman, dia renung tentang keadaannya, masalahnya. Lalu dia bilang adalah baik, aku bisa selamat. Aku bisa binasa karena tangan Saul. Aku harus meloloskan diri dari Saul. Aku akan pergi ke daerah Filistin. Pada waktu dia sampai di Siklak, dia lihat masalah besar. Dia bertobat. Caranya gimana saudara? Alkitab kata Daud menguatkan ya kan dirinya. Dia apa? 1 Samuel 30 ayat 6. Dengan cara apa? Dia nyanyi, higayon. Dia higayon saudara. Dia higayon. Dia mulai higayon. Setelah dia mulai kuat, saudara apa yang dia buat? Setelah dia kuat, dia minta Imam Abiatar. Seorang Imam Abiatar. Untuk minta baju efod. Jadi gini saudara. Setelah dia kuatkan dirinya lewat pujian. Higayon. Dia nyanyikan firman.
kuat. Hadirat Tuhan turun. Saudara-saudara, dia kuat. Baru dia ajak saudara. Dia ajak seorang sepakat berdoa bersama dengan dia. Saya katakan, saudara jangan buru-buru langsung, tolong doain aku dong. Bukan doakan, saudara harus higayon. Setelah udah, karena pujian menguatkan roh doa kita. Kalau roh doa kita harus kuat, caranya apa? Pujian, nyanyi. Sampai masuk hadirat, baru cari orang yang akan sepakat. Yang bisa kita percaya. Ini aku sedang masalah keuangan. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku sedang masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga aku. Aku sedang punya penyakit. Yang aku udah tahu gimana. Aku percaya. Kita percaya dia punya hati kepada kita. Bukan yang gak sepakat. Harus cari orang yang sepakat. Punya hati. Mau berdoa bersama saudara. Cari Imam Abiatar. Yang ngerti katakan amin. Saya kan pujian menguatkan roh doa. Setelah sudah dapat nih ada kesepakatan doa. Karena 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat. Itu Tuhan mau bicara tentang suami istri harus sepakat. Kalau misal suami istri sepakat 2 orang ini. Ada masalah apapun. Tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan. Kalau sepakat ini. Makanya 2 pihak aja. Orang tua anak. Saudara. Itu keluarga jasmani. Ke keluarga rohani. Saya bisa cari pemimpin saudara. Sepakat doa. Untuk masalah ini. Di situ nanti Tuhan akan kasih tuntunan hikmatnya. Kasih firmannya saudara. Kejar. Saudara diberkati yang pesan ini. Kekuatan iman dan renungan hati ini penting. Kita udah belajar dari Daud. Daud ketika dia di titik lemah. Pertama renungan hatinya itu salah. Harus yang dia renungan adalah firman. Tapi setelah dia kena lagi di titik rendah. Saudara, Alkitab katakan dia mulai kuatkan diri dengan merenungkan firman. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Inilah Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, adopsi kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adopsi kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Hanya bagi Tuhan.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.